Hisaplah dirimu sebelum kalian dihisap. Nah, saya mau bertanya, antum mau ditegur oleh Allah atau mau negur diri sendiri? Halo? Kalau saya tanya halo, jawabannya hai. Halo? Antum mau ditegur Allah atau mau negur sendiri? Hah? Karena hadisnya tadi berbunyi, hisaplah dirimu, evaluasi dirimu sebelum Allah mengevaluasimu. Kalau bahasa bebasnya, tegur dirimu sebelum Allah negurmu. Kalau anak yang salah, yang negur siapa? Bapak sama ibunya. Kalau istri yang salah, siapa yang negur? Suami yang salah, siapa yang negur? Nah loh, kalau karyawan kantor yang salah, siapa yang negur? Kalau bos yang salah, siapa yang negur? Nah, makin tinggi jabatan, makin membutuhkan muhasabah, karena nggak ada yang negur. Nggak semua orang, apalagi ustadz, lebih harus muhasabah, karena ustadz banyak nyeramain orang. Bener nggak? Berarti ada banyak. Kalau banyak ustadz berarti yang banyak memuhasabah jamaah. Jamaah dimuhasabah oleh ustadz. Jangan begini, jangan begitu. Nah itu. Kalau ustadz, siapa yang menegur? Makanya kalau ustadz jarang muhasabah, dia akan menjadi seperti lilin yang menyinari orang lain tetapi dia membakar dirinya. Nyambung ya? Kalau seorang ayah tidak muhasabah, sama, akan hancur orang itu kalau tidak muhasabah. Kenapa? Karena kalau kita tidak merubah diri kita secara sukarela, kalau kita tidak mengkoreksi dan menegur diri kita, yang akan menegur kita adalah Allah. Kalau anak tidak dengan sukarela jadi rajin, bapaknya yang akan memaksa anak itu menjadi rajin. Dengan apa? Dengan apa jemaah? Omelan. Dengan apa? Cubitan. Jadi kalau kita ingin selamat dari azab Allah, karena azab Allah itu cara Allah memuhasabah kita. Nah ini, cara Allah mengkoreksi kita, cara Allah mengevaluasi kita, di antaranya adalah Allah berikan kepada kita musibah, kesulitan. Karena Allah itu terlalu penyayang. Jadi kalau ada hambanya yang salah, kalau ada hambanya yang berdosa, belum baik, Allah nggak akan biarkan. Allah akan muhasabah orang itu. Allah akan tegakkan hitungan di dunia sebelum di akhirat. Karena kalau Allah tidak menegakkan perhitungan di dunia, yang salah akan terus makin salah. Nggak pernah dilakukan perhitungan oleh Allah di dunia. Yang lalai akan tambah lalai. Maka Allah ingin hambanya ini masuk surga. Maka apabila ada hamba yang salah keluar koridor, Allah tegur orang itu dengan musibah, dengan ujian hidup. Kira-kira saya mau tanya nih, mau selamat dari insyaallah, mari kita sama-sama simak dan dengar dan berkhidmat. Mudah-mudahan dengan muhasabah ini semakin meningkatkan kualitas kita di masa-masa yang akan datang. Karena Allah yang majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat zuhur, azakumullah. Mari kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita hari ini tentang muhasabah. Muhasabah ini kalau di Indonesia biasanya orang gelapin lampu di malam-malam. Betul ya? Gelapin lampu di Indonesia. Ini belum versi kajian kita hari ini. Versi kebiasaan di kita biasanya kita berkumpul di malam hari, batiin lampu, kemudian dibimbing oleh salah seorang ustadz, lalu kita nangis bareng gitu ya. Biasanya begitu di Indonesia. Tapi kajian kita hari ini bukan seperti itu formatnya, tetapi kita akan membahas apa makna muhasabah itu dan apa urgensinya muhasabah itu. Muhasabah secara umum artinya dari kata hisab. Hisab bukan pakai P ya. Kalau pakai P itu yang udut itu. Nah, itu hisab namanya. Kalau kita pakai ba, di sini banyak ya ahli hisab ya. Hisab yang artinya hitungan ya. Mendapatkan pahala tanpa hisab ya, tanpa hitungan, tanpa batas, tanpa hitungan. Maka muhasabah ini artinya menghitung-hitung. Ada juga yang mengartikan mengevaluasi, introspeksi. Ada ilmu hisab berarti ilmu hitungan ya, makanya teman-teman Muhammadiyah kalau mau masuk Ramadan mereka sudah mulai ngitung-ngitung nih kapan masuk bulan, pakai ilmu hitungan. Kalau teman-teman NU biasanya pakai ru'yah. Ru'yah bukan ruqyah ya. Kalau ruqyah itu ada yang kemasukan jin di jampi-jampi, itu namanya ruqyah, pakai qaf. Ru'yah ngelihat hilal. Hisab hitung-hitungan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan kita juga mengenal adanya yaumul hisab, hari perhitungan. Di mana itu? Di mana jamaah? Di padang mahsyar, yaumul hisab. Kita nanti akan diadili, diperhitungkan di yaumul hisab, tapi itu sempurnanya di yaumul hisab. Di dunia ini sudah terjadi yaumul hisab, sudah terjadi ya. Buktinya apa? Kalau kita melanggar dosa langsung dihukum nggak oleh Allah di dunia ini? Ada nggak teguran Allah di dunia? Hah? Ada ya? Kita zolim sama orang, biasanya kalau kita orang baik nggak lama ada teguran dari Allah. Ada aja musibah. Itu berarti Allah sudah memberikan perhitungan di dunia ini, sempurnanya nanti di akhirat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, para pedagang ini orang yang paling setiap hari mengamalkan muhasabah. Nah, ini kalau mau tahu muhasabah, ingat pedagang. Nah, kenapa pedagang? Karena pedagang itu senantiasa menghitung-hitung, senantiasa memuhasabah untung rugi. Itu senantiasa dihitung oleh para pedagang. Ada hitungan harian? Ada. Ada hitungan mingguan, hitungan bulanan, hitungan tahunan. Bahkan kantor di mana kita bekerja senantiasa melakukan muhasabah agar kita kemudian menghilangkan kerugian, kemudian meningkatkan keuntungan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena semua kita bukan pedagang, tidak semua kita pedagang, maka tidak semua kita ini sering muhasabah. Padahal kalau pedagang itu muhasabah, itu hanya untuk keuntungan dunia, untuk kemudian mengenali kerugian apa yang telah dia lakukan, kesalahan apa yang telah dia lakukan. Padahal mohon maaf, kerugian dunia itu boleh jadi keuntungan dunia loh, keuntungan akhirat loh. Betul nggak? Kerugian dunia kalau kita sabari
boleh jadi keuntungan di akhirat. Tetapi kerugian yang sesungguhnya jamaah sekalian adalah kerugian di hari kiamat. Boleh jadi siapapun yang saat ini sedang mendapatkan musibah, siapapun yang selama ini mendapatkan kesulitan hidup, di hari ini dia menangis, boleh jadi nanti di hari kiamat dia akan tersenyum. Kalau bukan karena musibah itu, kalau bukan karena penderitaan itu, nggak mungkin level saya berada di tempat yang tinggi di surga ini. Makanya di antara yang diucapkan oleh penduduk surga, Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapan penghuni surga, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kenapa mereka mengucapkan alhamdulillah? Kata para ulama, mereka mengucapkan alhamdulillah atas kerugian dulu di dunia, kerugian bisnis mungkin. Mereka mengucapkan alhamdulillah atas musibah di dunia dulu. Kenapa? Karena kalau bukan karena musibah itu, boleh jadi saya nggak masuk surga. Wah, itu mereka mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau urusan dunia ini saja, urusan bisnis saja, dunia ini yang sebentar, kita melakukan apa yang disebut dengan muhasabah, maka sesungguhnya untuk urusan akhirat kita yang kekal abadi, kalau untung abadi, rugi abadi di akhirat, ini lebih penting lagi kita melakukan apa yang disebut muhasabah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau kita berdagang dengan Allah ini, kita termasuk sudah untung atau rugi ya? Kira-kira di surga yang mana kita ini bertempat? Atau kita ini bukan di surga malah? Nah, ini penting kita untuk hitung muhasabah. Di dalam Al-Quran jamaah sekalian, Allah menyebut hubungan kita dengan Allah itu dengan hubungan dagang. Makanya ilmu muhasabah ini adalah ilmu yang diambil oleh para ulama dari redaksi Al-Quran yang menggunakan kata dagang. Misalkan di dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian kepada perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Allah menyebutkan hubungan kita dengannya hubungan perniagaan. Dalam surat At-Taubah ayat 111, Allah menyebut dirinya dengan pembeli, kita penjual. Jadi ini muhasabah, ini istilah yang diambil oleh ulama dari Al-Quran. Al-Quran menyebut Allah pembeli, kita penjual. At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah membeli diri orang yang beriman, harta orang yang beriman. Dengan apa Allah membelinya? Dengan surga. Nah, kalau Allah menyebut dia pembeli, kita penjual, mestinya penjual itu senantiasa melakukan perhitungan apakah dia untung atau rugi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita masuk kepada pentingnya muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kalian dihisab. Nah, saya mau bertanya, antum mau ditegur oleh Allah atau mau negur diri sendiri? Halo? Kalau saya tanya halo, jawabannya hai. Halo? Antum mau ditegur Allah atau mau negur sendiri? Hah? Karena hadisnya tadi berbunyi, hisablah dirimu, evaluasi dirimu sebelum Allah mengevaluasimu. Kalau bahasa bebasnya, tegur dirimu sebelum Allah negurmu. Kalau anak yang salah, yang negur siapa? Bapak sama ibunya. Kalau istri yang salah, siapa yang negur? Suami yang salah, siapa yang negur? Nah loh,
Kalau karyawan kantor yang salah, siapa yang negur? Kalau bos yang salah, siapa yang negur? Makin tinggi jabatan, makin membutuhkan muhasabah, karena nggak ada yang negur. Nggak semua orang, apalagi ustadz, lebih harus muhasabah, karena ustadz banyak nyeramain orang. Bener nggak? Berarti ada banyak. Kalau banyak ustadz berarti yang banyak memuhasabah jamaah. Jamaah dimuhasabah oleh ustadz. Jangan begini, jangan begitu. Nah itu. Kalau ustadz siapa yang menegur? Makanya kalau ustadz jarang muhasabah, dia akan menjadi seperti lilin yang menyinari orang lain tetapi dia membakar dirinya. Nyambung ya? Kalau seorang ayah tidak muhasabah, sama, akan hancur orang itu kalau tidak muhasabah. Kenapa? Karena kalau kita tidak merubah diri kita secara sukarela, kalau kita tidak mengkoreksi dan menegur diri kita, yang akan menegur kita adalah Allah. Kalau anak tidak dengan sukarela jadi rajin, bapaknya yang akan memaksa anak itu menjadi rajin. Dengan apa? Dengan apa jemaah? Omelan. Dengan apa? Cubitan. Jadi kalau kita ingin selamat dari azab Allah, karena azab Allah itu cara Allah memuhasabah kita. Nah ini cara Allah mengkoreksi kita, cara Allah mengevaluasi kita. Di antaranya adalah Allah berikan kepada kita musibah, kesulitan. Karena Allah itu terlalu penyayang. Jadi kalau ada hambanya yang salah, kalau ada hambanya yang berdosa, belum baik, Allah nggak akan biarkan. Allah akan muhasabah orang itu. Allah akan tegakkan hitungan di dunia sebelum di akhirat. Karena kalau Allah tidak menegakkan perhitungan di dunia, yang salah akan terus makin salah. Nggak pernah dilakukan perhitungan oleh Allah di dunia. Yang lalai akan tambah lalai. Maka Allah ingin hambanya ini masuk surga. Maka apabila ada hamba yang salah keluar koridor, Allah tegur orang itu dengan musibah, dengan ujian hidup. Kira-kira saya mau tanya nih, mau selamat dari musibah atau mau dapat musibah? Mau selamat ya, muhasabah Pak. Jadi kalau orang muhasabah itu orang salah lalu dia menyadari, ya Allah aku salah, maaf deh, aku nggak ngulang. Kata Allah, nggak perlu orang ini saya jewer. Kenapa? Orang ini sudah sadar secara sendiri. Tapi kalau orang itu tidak benar, keluar koridor yang benar, lalu dia tidak mengevaluasi, tidak membenahi diri, Allah tidak akan membiarkan orang ini seperti itu. Allah akan lakukan teguran untuk orang itu. Maka teguran musibah, cara Allah memuhasabah kita. Makanya kalau kita yang muhasabah nggak ada kosnya, nggak ada kos. Tapi kalau Allah yang muhasabah, kosnya besar. PHK dari kantor, ya kan? Kecelakaan, penyakit, apalagi coba. Tapi kalau kita memuhasabah diri kita, mengoreksi diri kita, maka Allah katakan orang ini nggak perlu saya tegur, dia sudah punya mekanisme menegur dirinya sendiri. Subhanallah. Makanya orang-orang yang belum rajin ke masjid, ya kita ingin katakan segera cepat rajin ke masjid sebelum Allah memaksamu untuk pergi ke masjid. Karena ada banyak orang yang pergi ke masjid itu karena diseret oleh Allah pakai rantainya. Rantainya apa? Musibah. Ya kan? Tapi yang di sini kelihatannya emang nggak ada musibah pun udah datang sendiri ya. Alhamdulillah. Atau jangan-jangan saya dulu nggak kenal masjid Ustaz, setelah musibah baru saya kenal masjid. Berarti orang itu diseret oleh Allah ke masjidnya dengan rantainya. Ya. Siapa di sini jujur yang mengenal masjid
karena diseret oleh Allah dengan rantainya? Angkat tangan. Enggak ya? Sukarela semua ini ya. Subhanallah, berarti Anda aman dari azab Allah. Insya Allah. Ini urgensi muhasabah yang pertama. Ya. Karena kalau kita tidak memuhasabah diri, Allah yang akan memuhasabah kita. Saya sering membahasakannya seperti ini. Anda datang kepada Allah dengan sukarela atau Anda dipaksa datang oleh Allah? Anda memilih jalan kebenaran dengan sukarela atau Anda dipaksa untuk berada di jalan yang benar? Dalam bahasa yang lain, Anda mengakui Allah sebagai Tuhan di waktu yang tepat, atau Anda mengakui Allah sebagai Tuhan di waktu yang tidak tepat? Contohnya siapa? Firaun. Firaun akhirnya mengakui Allah nggak? Mengakui nggak? Waktunya tepat nggak? Nah, saya mau tanya, ahli neraka nanti di neraka ngaku nggak Allah itu Tuhan? Ngaku nggak Islam itu agama yang benar? Ngaku nggak? Berarti di waktu yang tepat atau tidak? Saya kasih bahasa yang lebih mudah dipahami. Anda mau sadar di waktu yang tepat atau Anda sadar di waktu yang tidak tepat? Itu saja pilihannya. Semua orang akan sadar, Pak. Tapi ada orang yang sadar di waktu yang tepat, ada orang yang sadar di waktu yang tidak tepat. Firaun sadar di waktu yang tidak tepat. Ahli neraka sadar di waktu yang tidak tepat. Tapi ketika kita semuanya dalam keadaan sehat seperti sekarang ini, gaji lancar, badan sehat, Anda sadar di waktu yang tepat. Saya tidak mengatakan orang yang kemudian lumpuh lalu sadar itu tidak tepat, tapi agak telat. Karena ketika orang menyadari Allah setelah tubuhnya lumpuh, kemungkinan dia tidak akan bisa beribadah maksimal. Saya tidak mengatakan telat, tetapi agak telat. Ada orang di usia tua sadar, saya bukan mengatakan mereka itu sadar di waktu yang tidak tepat. Saya cuma mengatakan mereka sadar agak terlambat. Nah, teman-teman di sini yang masih muda, yang masih bekerja, yang masih produktif, yuk kita menjadi orang sadar dengan muhasabah. Ya, karena kalau kita sadar di waktu yang tepat, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat film itu sebelum tayang ada proses edit nggak? Ada nggak? Bikin video nih, bikin film, sebelum tayang ada editnya nggak? Diedit. Karena kalau udah tayang nggak bisa diedit lagi dah. Nah, film kita ini jamaah sekalian, film kita nanti akan ditayangkan di hari kiamat. Nah, kita bisa mengeditnya melalui muhasabah. Wah, ini setelah saya muhasabah, evaluasi ini nggak bagus, edit, buang, cut. Ini yang bagus nih, ini yang dipertahankan nih, sehingga jadi film kita nanti. Makanya kalau kita makin muhasabah jamaah sekalian, memang badan antum, badan saya makin tua bukan makin kuat, pasti makin lemah. Tapi jiwa antum bisa makin sehat, karena antum terus buang yang gak bagusnya. Rasa syukur antum bisa makin tua makin keren. Khusyuk antum juga demikian. Bahagia antum makin bahagia. Makin tua Ustadz, memang fisik saya nggak mungkin makin kuat Ustadz, tapi alhamdulillah Ustadz, saya makin tua ini makin bijak, makin bersyukur, makin sabar, makin happy, makin ridho, makin ikhlas. Wah, itu akan terjadi kalau kita melakukan muhasabah.
Jadi jangan nanti membayangkan di hari tua apa? Antum bayangin, saya di tua nanti sakit-sakitan Ustaz kelihatannya. Aduh, saya nanti kayaknya di hari tua kehidupan saya kayaknya makin menyedihkan Ustaz. Kenapa demikian? Karena kita tidak melakukan muhasabah. Jawab pertanyaan saya jamaah sekalian. Apakah masa depan kita bergantung dengan masa lalu? Halo? Apakah masa depan kita bergantung dengan masa lalu? Bergantung nggak? Oh, di sini memang menjaga bicara, nggak jawab ini. Kalau iya ngangguk aja lah, kalau enggak ngeleng aja nih. Lagi puasanya Maryam katanya nih. Oh ya, puasa ngomong, kata Maryam, falan ukal ini nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Saya akan puasa ngomong, kata Maryam. Wah, hebat ini jamaah al-barakah ini. Ya, apakah masa depan kita bergantung kepada masa lalu kita? Ngangguk atau ngeleng? Oh, iya atau enggak nih? Ya, jawabannya tidak. Masa lalu kita, hari ini kita bergantung pada masa lalu kita. Hari ini kita ini akibat masa lalu. Masa depan kita bukan bergantung kepada masa lalu, bergantung kepada yang kita lakukan hari ini, hari esok, hari ke depan ini yang kita lakukan seperti apa. Itu yang akan menjadikan masa lalu kita bagus. Nyambung ya? Hari ini bergantung kepada masa lalu kita. Masa lalu kita begitu, jadilah kita begini. Tapi masa depan kita tidak tergantung kepada masa lalu kita. Masa depan kita tergantung apa yang kita lakukan hari-hari ini. Makanya kalau kita memuhasabah, membuang yang buruk-buruk, apa yang dulu kita lakukan di masa lalu, kebiasaan buruk, kita buang, kemungkinan besar kita tua keladi. Makin tua makin jadi soleh, jadi sabar, jadi ikhlas, jadi syukur, jadi bahagia. Bayangkan masa depan kita seperti itu. Nah, bagaimana caranya jamaah sekalian? Muhasabah. Karena muhasabah ini adalah ilmu mengenal aib diri. Mengenal apa? Mengenal aib diri. Makanya dalam muhasabah yang perlu antum lakukan, ini muhasabah ya, adalah antum suuzon kepada diri antum. Ilmu muhasabah itu nggak boleh husnuzon. Kalau antum dengar ceramah saya, antum harus husnuzon. Antum bicara syukur harus husnuzon. Tapi kalau antum bicara muhasabah harus suuzon, bukan kepada orang, tapi kepada siapa? Kepada diri sendiri. Karena kalau antum muhasabah itu agar antum memperbaiki diri. Kalau antum husnuzon kepada antum merasa nggak ada yang perlu diperbaiki, udah bagus semua saya. Betul nggak nih? Karena mata yang mencintai tidak melihat aib, tapi mata pembenci tidak melihat kelebihan. Nah, yang kita ingin lakukan dengan muhasabah ini memperbaiki diri, sehingga masa depan kita itu kita yang setting. Kenapa? Karena masa depan tergantung kepada apa yang kita lakukan di hari-hari ini. Betul? Halo? Kalau antum penyakitan, hari depan bisa sembuh nggak itu? Bisa kalau antum merubah apa yang menyebabkan penyakit itu datang hari-hari ini. Subhanallah. Tapi kalau tua, energinya makin turun, nah itu udah pasti, itu sunatullah itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi yang perlu dilakukan dalam muhasabah adalah suuzon.
Apa jemaah? Kira-kira kalau antum suuzon, itu yang dilihat kelebihan atau kekurangan? Hah? Kekurangan. Maka kalau kita ingin muhasabah, mau nggak mau harus suuzon kepada diri. Nah kalau kita suuzon, akhirnya kita mengenal aib diri. Dan dengarkan ini ya, dan tidak disebut mengenal aib diri sebelum antum melihat bahwa musuh terbesar adalah diri anda sendiri. Subhanallah. Musuh terbesar siapa? Hah? Jadi kalau antum muhasabah, nggak sempet memusuhin orang. Kenapa? Karena kalau muhasabah antum melihat aib diri, karena salah satu rukun muhasabah adalah suuzon. Lihat aib diri. Ketika kita suuzon, kita tidak melihat kelebihan apapun pada diri kita. Dengannya kita membenci diri kita karena Allah lebih dari kebencian kepada siapapun di dunia ini. Saya benci diri saya ini karena Allah, karena pemalas diri saya ini. Dengar ceramah setengah jam aja nggak kuat, saya benci diri saya. Wah, gitu kan. 2 rakaat saja sholat malam nggak becus diri ini. Khusyuk untuk 5 menit saja nggak bisa ini. Wah. Baca Quran hanya 2 ayat saja nggak bisa. Baca WA aja bisa ini orang nih. Ini pantas dimusuhi diri saya ini. Wah, itu. Nyambung nih. Nah, ketika itulah antum ya, ini ke waktu kita sudah habis. Hanya karena antum sibuk dengan aib antum akan memperbaiki diri. Orang yang sibuk dengan aib orang nggak akan pernah menjadi lebih baik. Dan dengarkan ini ya, antum tidak akan bahagia hidup ini kalau tidak lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi kalau antum kok tahun 2023 antum kurang ceria, orang ketemu antum makin kusam wajahnya, makin kusut, pasti antum tidak lebih baik dari tahun yang lalu. Tapi kalau antum melakukan muhasabah, antum akan sibuk dengan aib antum, maka antum akan memperbaiki diri. Dan dengarkan ini, setelah kita mengenal aib diri, maka kita akan menemukan pintu taubat. Karena kalau mau taubat harus tahu dulu apa yang perlu diperbaiki. Betul? Betul nggak nih? Nah, dengan antum sering muhasabah, antum akan semakin sering bertaubat. Sehingga sekali lagi kita membayangkan di hari-hari mendatang, di tahun 2023 sampai seterusnya, kita bukan saja punya gaji baru, mungkin boleh jadi rumah baru, mobil baru, nggak tahu istri baru boleh nggak? Ya dia juga, cuma dimasukin ke salon. Iya kan? Tapi antum menjadi pribadi baru. Nah kalau kita menjadi pribadi baru, insya Allah rezekinya pun baru. Bener nggak? Setuju nggak nih? Gimana kita mau sesuatu yang baru-baru, kitanya menjadi lama. Kalau kita mau mendapatkan rezeki baru, karunia baru, hendaklah kita menjadi new you, wah, new me, kan gitu. Aku yang baru. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahalazim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.